Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis dan Pengambilan Keputusan. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah dikenal harus disayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Beli mentega campur roti, kenali saya Dwi Sarhani. Saya sebagai moderator dan teman saya Indriani Nainggolan sebagai pembaca pertama dan Putri Ramadhani sebagai pembaca kedua, dan yang terakhir adalah saya. Maka kita akan melanjutkan presentasi kita. Kepada Indriani Nainggolan kita persilahkan. Pengertian etika bisnis dan pengambilan keputusan. Pengertian etika. Etika atau Yunani kuno etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau istiadat. Adapun pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu sebagai berikut. A. Prinsip otonomi. B. Kesatuan unity. C. Kehendak bebas atau free will. D. Kebiasaan atau kebijakan dan kejujuran. E. Prinsip keadilan dan keseimbangan equilibrium. F. Prinsip hormat pada diri sendiri. G. Tanggung jawab atau responsibility. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan prinsip hormat pada diri sendiri. G. Tanggung jawab atau responsibility. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Etika bisnis merupakan etika khusus atau terapan yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Sebagai cabang filsafat, terapan etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia dan peraturan-peraturan yang mempunyai proses yang di bidang bisnis dan manajemen. Etika pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Sehingga, keputusan yang diambil adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Selanjutnya kepada Putri Ramadhani akan membacakan presentasi kedua. A. Autonomi. Isu ini berkaitan dengan apakah keputusan Anda mempengaruhi orang lain. Justru, keputusan ini berpengaruh terhadap orang lain. B. Non-malfeasance. Apakah keputusan Anda akan merendahi pihak lain, pemerintah lain? Nyaris setiap peraturan tentunya akan menguntungkan bagi setiap, sementara itu mendarai pihak lain. C. Beneficence. Keputusan yang harus dapat menjadi solusi bagi masalah, merupakan solusi baik yang bisa diambil. D. Just. Proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor keadilan dan termasuk implementasinya. Etika bisnis dan perlindungan konsumen. Hukum dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjuk tanpa harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Menurut Undang-Undang tahun 1999, Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 1, 2, dan 3. A. Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. B. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. C. Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan usaha hukum maupun buka hukum yang diberikan kepada kedudukan
atau melakukan kegiatan dan wilayah hukum negara. Etika bisnis dan profesi. Etika bisnis dan profesi ada 3 jenis. Yang pertama, kode etik profesi bisnis. Yang kedua, wadah yang membawahi. Yang ketiga, sanksi-sanksi pelanggaran. Yang pertama, kode etik profesi bisnis ialah perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan, tidak mengeksploitasi lahan atau tanaman ternak hanya untuk lahan yang berkaitan untuk peristirahatan. Sistem penanaman dilakukan tumpang gilir. Ternak mendapat ruang yang cukup memadai. Tanaman dan ternak mendapatkan makanan yang cukup secara alami, tanpa menggunakan hormon. Yang kedua, wadah yang membawahi. Indonesia memerlukan suatu bentuk etika bisnis yang sangat efektif dan sesuai dengan model Indonesia. Hal ini dari bentuknya komunitas Indonesia, komunitas elit, dan komunitas rakyat. Bentuk-bentuk pola komunitas di Indonesia. 3. Sanksi-sanksi pelanggaran. Sanksi-sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Pelanggaran biasa terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersenggol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Etika bisnis dan periklanan. 1. Berbisnis dengan etika. Sebuah bisnis dipandang dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomis, moral, dan hukum. Secara sudut pandang ekonomis, bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan untung. Good business adalah bisnis yang membawa banyak untung. Tujuan bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Ikat. Perusahaan akan melakukan aktivitas pemasaran dalam menjalankan roda bisnisnya. Aktivitas pemasaran muncul dalam semua bentuk, dalam literal, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Etika periklanan. Menurut Cunningham 1999, etika periklanan didefinisikan sebagai apa yang benar atau baik dalam melakukan fungsi periklanannya. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya dengan secara hukum dilakukan. Kesimpulannya adalah, keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambil adalah mengacu tidak hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Sekianlah video dari presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.